Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Kartika dengan NIM 2211E1001 dari Prodi D3 Analis Kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam sistem imun, seperti antigen, antibodi, imunogen, hapten, epitop, dan juga paratop. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai antibodi. Antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen seperti virus, bakteri, atau sel asing lainnya. Struktur antibodi memiliki bentuk Y yang terdiri dari dua rantai berat dan dua rantai ringan yang dihubungkan oleh jembatan disulfida. Bagian ujung Y dari antibodi disebut dengan fragmen antigen binding atau FAB, yang berfungsi untuk mengenali dan berikatan dengan antigen spesifik. Di sisi lain, bagian batang Y dari antibodi disebut dengan fragmen kristal atau Fc, yang berinteraksi dengan komponen lain dalam sistem kekebalan tubuh, seperti sel-sel penumbuh alami dan makrofag. Variasi dalam struktur antibodi, terutama di bagian FAB, memungkinkan untuk pengenalan dan pengikatan dengan berbagai jenis antigen. Hal ini memungkinkan sistem kekebalan untuk mengenali dan melawan berbagai patogen dan zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai antigen. Antigen adalah substansi yang dapat memicu respon imun dalam tubuh. Antigen memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama, seperti antigen protein, merupakan protein yang dapat memicu respons imun. Contohnya adalah protein pada permukaan virus atau bakteri. Yang kedua, ada antigen polisakarida, merupakan karbohidrat kompleks yang dapat berperan sebagai antigen seperti polisakarida pada dinding sel bakteri. Lalu yang ketiga, ada antigen lipid, merupakan lipid kompleks yang dapat dianggap sebagai antigen seperti lipopolisakarida pada dinding sel bakteri gram negatif. Yang keempat, ada antigen nukleoprotein, merupakan kompleks antar asam nukleat DNA atau RNA dengan protein, yang juga dapat menjadi antigen, misalnya nukleoprotein pada virus. Yang kelima, ada antigen kecil, termasuk molekul-molekul sederhana seperti garam logam atau asam amino. Keenam, ada antigen besar, yang merupakan antigen yang ukurannya lebih besar dan kompleks seperti virus atau bakteri utuh. Yang ketujuh, ada antigen padat, yang merupakan antigen yang terdapat dalam bentuk partikel atau struktur kompleks seperti bakteri atau virus yang utuh. Yang kedelapan, ada antigen larut, merupakan antigen yang dapat larut dalam cairan tubuh seperti darah atau cairan limfa. Contohnya, protein yang dilepaskan oleh bakteri atau virus. Yang kesembilan, ada antigen terikat, merupakan antigen yang terikat pada sel atau jaringan dalam tubuh, misalnya antigen yang menempel pada permukaan sel bakteri atau virus yang diinfeksi. Lalu yang ke-10 adalah antigen terbentuk, merupakan antigen hasil dari interaksi antara antigen dengan antibodi, menghasilkan kompleks antigen antibodi yang dapat memicu respons imun. Jumlah bentuk antigen ini mencerminkan keragaman struktural dan sifat-sifat kimia yang dapat memicu respon imun dalam tubuh. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai epitop atau yang dikenal juga sebagai antigenic determinant. Epitop adalah bagian kecil dari antigen yang diakui dan diikat oleh antibodi atau reseptor sel T. Epitop bisa berupa bagian dari protein, karbohidrat, lipid, atau antigen lainnya. Ada dua jenis epitop. Yang pertama ada epitop linier atau linear epitop. Dan yang kedua ada epitop konformasional atau konformasional epitop. Epitop linear adalah urutan asam amino yang berdekatan pada rantai polipeptida, sementara epitop konformasional terbentuk oleh struktur 3 dimensi antigen. Epitop penting dalam aktivitas sistem kekebalan dalam tubuh karena memungkinkan pengenalan antigen oleh sel-sel imun yang menghasilkan respon imun seperti pembentukan antibodi atau aktivasi sel T.
Lalu, saya akan menjelaskan mengenai paratop. Paratop adalah bagian dari antibodi atau reseptor sel T yang berikatan dengan epitop pada antigen. Ini berada pada bagian ujung dari fragmen variabel atau variabel fragmen Fv, antibodi atau reseptor sel T. Paratop terbentuk oleh lob hipervariabel atau HVR yang disebut CRDs atau Complementary Determining Regions di dalam dopamin variabel antibody. CDRs ini berubah-ubah dalam bentuk atau struktur dan komposisi yang mengenali berbagai jenis epitop dengan spesifisitas yang tinggi. Interaksi antar paratop dengan epitop sangat spesifik dan menentukan spesifisitas respon imun terhadap antigen tertentu. Intinya, epitop adalah bagian dari antigen yang dikenali oleh antibodi atau reseptor sel T, sedangkan paratop adalah bagian dari antibodi atau reseptor sel T yang berikatan dengan epitop pada antigen. Perbedaannya adalah epitop berhubungan dengan antigen, sementara paratop berhubungan dengan antibodi atau reseptor sel T. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai imunogen. Imunogen adalah suatu zat atau substansi yang mampu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan respon imun. Respon imun ini meliputi produksi antibodi oleh sel B dan aktivitas sel T yang bertanggung jawab untuk melawan agen asing atau patogen. Ada berbagai macam poin penting mengenai imunogen. Yang pertama, imunogen memiliki kemampuan untuk memicu respon imun dalam tubuh. Ini dapat terjadi karena imunogen dikenal oleh sel-sel spesifik dalam sistem kekebalan tubuh sebagai substansi asing yang perlu diatasi. Yang kedua, imunogen biasanya memiliki spesifisitas tertentu. Artinya, ia akan merangsang produksi respon imun yang khusus terhadapnya. Selain itu, imunogen juga harus dapat bertahan dalam tubuh cukup lama untuk memungkinkan respon imun yang kuat. Yang ketiga, imunogen dapat berupa protein, polisakarida, lipid, dan juga nukleoprotein. Sistem molekuler imunogen dapat mempengaruhi seberapa kuat respon imun yang dihasilkan. Yang keempat, setelah imunogen dikenali oleh sistem kekebalan tubuh, sel-sel imun seperti sel B akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap imunogen tersebut. Sel T juga dapat diaktifkan untuk memberikan respon imun seluler. Lalu, untuk contoh imunogen yang termasuk pada protein pada permukaan virus atau bakteri, polisakarida pada dinding sel bakteri, atau antigen pada sel kanker. Lalu, konsep imunogen sangat penting dalam pengembangan vaksin, karena vaksin adalah formulasi yang mengandung imunogen yang telah dimodifikasi atau dilemahkan, sehingga memicu respon imun tanpa menyebabkan penyakit yang sebenarnya. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua zat atau molekul adalah imunogen. Imunogen harus memiliki sifat-sifat tertentu yang memungkinkan untuk merangsang respon imun yang spesifik dan juga efektif dalam tubuh manusia ataupun hewan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hapten. Hapten adalah molekul kecil yang tidak berbahaya secara langsung, tetapi dapat memicu respon imun ketika bergabung dengan molekul yang lebih besar. Hal ini terjadi karena hapten dapat berikatan dengan protein pembawa atau molekul yang lebih besar, membentuk kompleks yang dianggap sebagai antigen oleh sistem kekebalan tubuh. Ada poin-poin mengenai hapten. Yang pertama, hapten sendiri umumnya tidak memiliki sistem imunogenik yang cukup untuk memicu respon imun, sehingga hapten biasanya berukuran kecil dan kurang kompleks secara struktural. Yang kedua adalah, agar hapten dapat memicu respon imun, ia harus bergabung dengan molekul pembawa yang lebih besar seperti protein. Molekul ini yang kemudian menjadi antigen lengkap dan dapat dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, setelah kompleks hapten protein pembawa terbentuk,
Sistem kekebalan tubuh dapat mengenali kompleks ini sebagai antigen. Sel-sel imun seperti sel B dan juga sel T dapat diaktifkan untuk menghasilkan antibodi atau respons seluler terhadap kompleks hapten protein pembawa. Yang keempat adalah contoh umum hapten. Ada beberapa obat-obatan seperti penisilin, kimia industri seperti pewarna atau bahan alergen seperti lateks. Ketika hapten ini berikatan dengan protein dalam tubuh, mereka dapat memicu reaksi alergi atau respon imun lainnya. Yang kelima adalah peran dalam penyakit autoimun. Hapten juga dapat berperan dalam penyakit autoimun. Jika kompleks hapten protein pembawa dianggap sebagai ancaman oleh sistem kekebalan tubuh, respon imun yang terlalu aktif terhadap jaringan tubuh sendiri dapat terjadi, menyebabkan kerusakan jaringan atau penyakit autoimun. Dengan penjelasan demikian, hapten adalah molekul kecil yang tidak berbahaya secara langsung, tetapi dapat menyebabkan respon imun ketika bergabung dengan molekul pembawa yang lebih besar, membentuk kompleks antigenik yang dapat dikenal oleh sistem kekebalan tubuh. Sekian penjelasan dari saya harap penjelasan saya bisa dimengerti dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga berguna untuk orang-orang banyak. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.